Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih dalam keadaan yang sehat, masih semangat, dan tidak henti-hentinya kita berdoa agar pandemi cepat berlalu. Nah, hari ini Ibu akan menerangkan tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Hari ini sebelum belajar, biasakan berdoa di dalam hati. Dan jangan lupa persiapkan alat-alat tulis kalian supaya ketika kalian melihat atau mendengarkan materi yang mungkin menurut kalian cukup susah, kalian bisa menulisnya di buku kalian. Oke, sekarang Ibu mulai ya. Nah, apa sih rangkaian listrik itu? Nah, rangkaian listrik itu adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik. Nah, di sini ada jalur nih, jalur ini ya. Jalur ini tuh apa sih? Nah, jalur tuh kalau diibaratkan bisa sebagai jalan, ya, jalan yang kita suka, jalan motor gitu kan, jalan motor atau mobil. Nah, dalam rangkaian listrik pun sama gitu, ada jalannya, ada jalurnya. Nah, sehingga elektron atau si arus listrik ini bisa mengalir dengan baik. Nah, proses perpindahan elektron ini yang bisa kita kenal sebagai listrik. Elektron dapat mengalir pada material penghantar arus listrik yakni konduktor. Nih, ada konduktor. Ya, konduktor itu materi penghantar arus listrik atau bahasa sederhananya itu bahan-bahan yang bisa menghantarkan arus listrik lah. Contohnya seperti tembaga atau besi. Contoh sederhananya yang bisa kita temui di rumah itu kayak casan HP. Nah, kalau casan HP, di dalamnya itu, di dalam kabelnya itu kan terdapat tembaga, terdapat besi. Tetapi di luarnya itu dibungkus oleh sejenis plastik. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan terkena ke kulit kita sebagai manusia, itu bisa tersetrum. Makanya, kebalikan dari konduktor itu adalah isolator atau bahan-bahan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik, sehingga banyak sekali produk-produk yang menggunakan listrik itu selalu menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari plastik sehingga aman untuk digunakan oleh manusia. Oke, lanjut. Nah, rangkaian listrik seri, dilihat ya contoh gambarnya. Rangkaian listrik seri ini bisa kalian lihat nih ini ya, ada lampu satu, ada lampu yang kedua ya. Lampu yang satu dan lampu yang kedua ini disusunnya itu secara sejalur atau kayak seri ya, jadi bersebelahan kayak gitu. Nah, kita lihat definisinya. Lampu-lampu pada gambar itu disusun secara seri atau berurutan. Rangkaian seri disebut juga sebagai rangkaian tidak bercabang. Jika lampu-lampu disusun seri, maka arus listrik yang mengalir menjadi lebih kecil. Akibatnya, nyala lampu kurang terang atau redup. Semakin banyak lampu yang dipasang, maka nyala lampu pun akan semakin redup. Jika satu lampunya mati, maka lampu yang lain pun akan mati atau padam. Nih, kita lihat lagi ya gambarnya. Di sini ada sumber listrik. Sumber listriknya itu Ibu menggunakan baterai, ya. Dan di sini ada lampu 1 dan ada lampu 2, ya. Lampu 1 dan lampu 2 ini karena satu aliran ya, satu hubungan lah dalam bahasa mudahnya. Jadi, ketika si arus listriknya jalan nih dari sini ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya kembali lagi ke sini. Nah, si arus listrik ini harus membagi dari lampu 1 yang ini dan lampu yang kedua. Makanya si hasil cahayanya itu tidak seterang ya, jadi tidak akan terlalu terang.
kalau misalkan lampu yang pertama yang ini, misalkan lampu yang ininya mati, maka lampu yang ini pun akan ikut mati. Kenapa? Karena ya mereka satu aliran lah, saling berhubungan gitu ya. Gitu. Itu salah satu ciri-ciri yang paling kelihatan ya. Nah, selanjutnya itu ada rangkaian seri paralel. Nah, lihat, kalau misalkan dari segi gambarnya, seri paralel ini si lampunya ya, nih tidak saling berhubungan, si kabelnya juga ya, tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, contoh yang di sebelahnya juga ya. Nah, lampu-lampunya ini tidak saling berhubungan satu sama lain. Kita lihat definisinya. Nah, lampu yang dirangkai secara paralel ini lebih terang dibandingkan lampu yang dirangkai secara seri. Hal tersebut karena hambatan listrik menjadi lebih kecil. Rangkaian paralel juga disebut sebagai rangkaian bercabang. Jika satu lampu mati, maka lampu yang lain itu tetap menyala. Oleh karena itu, lampu di rumah disusun secara paralel. Kita kembali lihat gambarnya. Nah, misal kalau lampu yang di sininya itu mati ya, atau dimatikan ya, dimatikan secara sengaja, maka lampu yang ini dan lampu yang ini itu akan tetap menyala ya, karena mereka tidak saling berhubungan gitu. Makanya rangkaian paralel ini sering sekali digunakan di rumah-rumah. Contohnya nih, kamu sedang menyalakan lampu kamar tidur dengan lampu WC. Ketika lampu WC-nya dimatikan, apakah lampu di kamar kalian ikut juga mati? Nah, itu contohnya ya. Tidak, karena lampu WC dan lampu kamar tidur itu kan tidak satu arus lah ya, bisa dikatakan satu jalur lah gitu. Ya, makanya di rumah itu kebanyakan menggunakan rangkaian paralel. Lanjutkan ya. Udah. Nah, kita masuk ke perbedaannya. Kalau di perbedaan itu ada seri, lampunya itu menyala lebih redup. Yang kedua, lampunya kalau misalkan satu mati, maka lampu yang lain itu akan ikut mati. Nah, sedangkan kalau paralel ini lampunya menyala lebih terang. Apabila lampunya yang satu mati, maka yang lain masih tetap menyala. Tetapi kelemahannya itu kalau di paralelnya baterainya itu lebih cepat habis. Kalau misalkan menggunakan sumber listriknya itu menggunakan baterai ya. Nah, kalau di rumah kan tidak menggunakan baterai ya. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kita berkenalan dengan tokoh-tokoh listrik nih. Jadi ketika zaman dahulu sebelum listrik ditemukan, banyak sekali orang menggunakan barang-barang elektronik ya, elektronik dalam tanda kutip, menggunakan barang-barang yang kita pakai hari ini ya dengan manual. Misal nih setrika. Kesetrikaan hari ini ya tinggal dicolokin gitu ya. Kemudian ditunggu hangatnya, ditunggu panasnya. Tapi zaman dahulu ketika sebelum ditemukan listrik, setrikaannya itu memiliki lubang di atasnya. Nah, si lubang itu akan dimasuki oleh arang-arang yang panas. Gitu. Makanya panasnya itu dari arang. Jadi masih secara manual. Nah, kalau untuk penerangan pun zaman dahulu itu masih menggunakan api. Ya. Nah, kalian bisa bertanya deh ini sama orang tua kalian ya. Ketika zaman dahulu tuh seperti apa sih ya sebelum ditemukannya listrik gitu. Nah, pertama ini ada Michael Faraday. Michael Faraday ini adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday ini lahir tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar saja merasakan pendidikan di sekolahnya. Dengan perjuangan yang keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Ya, luar biasa sekali dalam keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan atau bahkan
tidak seutuhnya penuh ya, Michael Faraday ini tidak bisa mengikuti pendidikan seperti biasa, tetapi beliau bisa menghasilkan satu karya, satu inovasi, yaitu menghasilkan gelombang elektromagnetik yang dipakai sampai hari ini. Ya, sangat berjasa sekali. Oke, yang kedua. Yang kedua ini ada Nikola Tesla. Nah, Nikola Tesla ini kelahiran 10 Juli 1856 di Kroasia. Dia ini terkenal oleh penemuan arus bolak-balik listriknya dan radio juga, dan terkenal akan kejeniusannya pada zaman tersebut. Penemuan lain dari Nikola Tesla yang berguna sampai hari ini itu ada sistem AC, kemudian remote control, atau terus ada radio, motor listrik, dan trafo tegangan tinggi. Tetapi pada akhir hayatnya di Nikola Tesla ini, beliau tidak mendapatkan penghargaan terhadap penemuan-penemuannya pada zaman itu karena banyak sekali penemuan-penemuan dan inovasinya yang dicuri atau bahkan tidak dihargai sama sekali. Bahkan Nikola Tesla ini harus meninggal dalam keadaan yang sangat miskin dan terpuruk. Nah, ini ya salah satu kehilangan yang luar biasa ya, Nikola Tesla ini. Lanjut. Nah, di sini ada Thomas Alva Edison. Nah, Thomas Alva Edison ini lahir di Milan, Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari 1847. Pada masa kecilnya, Edison ini selalu mendapat nilai buruk di sekolah. Bukan berarti Edison ini tidak pandai. Bukan, tetapi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Edison ini mengalami gangguan disleksia. Apa sih gangguan disleksia itu? Secara sederhananya itu ada gangguan dalam membaca ya. Jadi ada gangguan membaca. Jadi tidak bisa membaca dengan benar dan tepat. Nah, Thomas Alva Edison ini kan dikenalnya sebagai penemu bola lampu pijar atau bohlam lah ya. Dia ini dikenalnya pun sebagai orang yang sangat gigih dan tidak mau menyerah gitu. Karena ketika dia sedang berusaha untuk membuat satu bohlam, dia harus mengalami kegagalan beribu-ribu kali gitu sebelum bisa menemukan si bohlam lampu ini gitu. Tetapi ada satu pendapat juga, Thomas Alva Edison ini bukan penemu pertama ya. Jadi bukan penemu pertama. Jadi bukan penemu pertama pada bola lampu pijar ini gitu. Jadi Thomas Alva Edison ini adalah orang yang menyempurnakan bola lampu pijar sehingga bisa bertahan dengan waktu yang cukup lama. Dan luar biasanya lagi, Edison ini bisa memproduksi massal atau disebarluaskan ke masyarakat secara umum sehingga masyarakat bisa menikmati hasil dari inovasinya. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang ada rangkaian seri yang ada di sekitar kita. Contoh yang pertamanya itu ada senter. Ya, itu termasuk ke rangkaian listrik seri. Yang kedua itu ada saklar. Kalau bahasa kita cetrekan mungkin ya. Kayak on off gitu. Nah, itu termasuk ke rangkaian seri. Kemudian ada listrik paralel. Kalau contohnya nih, ada yang punya colokan kayak gini di rumah ya. Nih, colokan ini. Pasti udah pada punya ya colokan ini. Nah, ini termasuk sebagai listrik paralel ya. Dan kemudian ada juga rambu-rambu lalu lintas seperti ini, rambu-rambu lalu lintas. Nah, kenapa rambu-rambu lalu lintas ini termasuk listrik paralel ya? Kalau misalkan kita kembali lagi, kalau misalkan yang warna merahnya hidup, maka yang kuning sama yang hijau itu akan mati. Kalau misalkan yang kuning hidup, maka yang merah dan hijau juga akan mati. Jadi saling jadi bisa hidup dan mati gitu ya. Kalau misalkan menggunakan secara seri ya berarti kalau mati semua. Kalau hidup berarti hidup semua. Wah, nanti tidak akan bisa berjalan dengan baik ya di jalan. Gitu. Oke.
Mungkin cukup sekian dari pembahasan Ibu mengenai listrik seri dan listrik paralel. Semoga apa yang Ibu bahas di materi ini bisa kalian pahami dengan baik. Oke, sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat ya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!